Selamat berjumpa kembali dengan saya Markus Oci dalam tutorial menyusun rencana pembelajaran daring. Adapun item-item dalam penyusunan rencana pembelajaran daring, yang pertama adalah kita menulis item identitasnya, yaitu ada logo, STT dan start, kemudian nama STT atau start, kemudian program studi. Kemudian kita tulis di sini rencana pembelajaran daring. Kita memulai dengan menulis nama mata kuliah, kemudian kode mata kuliah, kemudian bobot SKS, nama dosen pengampu, niden, semester dan tingkat, tahun ajaran, kemudian deskripsi dari mata kuliah tersebut. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan atau meminjam mata kuliah pendidikan Kristen yang saya ajar di dalam program studi teologi. Adapun deskripsinya sebagai berikut: mata kuliah pendidikan agama Kristen mempelajari pengertian subjek, objek, ruang lingkup, kedudukan dan ruang lingkup ilmu teologi, dasar Alkitabiah, sejarah perkembangan pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, filosofi dasar, pengajaran, dan seterusnya. Artinya di sini adalah deskripsi dari mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Nah, setelah kita sudah membuat identitas, baru kita masuk ke capaian pembelajaran lulusan program studi yang disebut dengan CPL. Jadi ada beberapa item, ada S9 sikap bagian 9 dengan penjelasan menunjukkan dan seterusnya. Kemudian ada P ini adalah pengetahuan. Item 3 narasinya, menguasai konsep dan seterusnya. Kemudian ada KU1 keterampilan umum, mampu menguraikan dan selanjutnya. Kemudian ada KU2 mampu menjelaskan dan bla bla bla. Kemudian K1 keterampilan khusus, mampu menerapkan prinsip-prinsip dan seterusnya. Artinya ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada program studi. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan dan mengisi item di capaian pembelajaran lulusan, baru kita masuk ke CPMK. Nah, saya mengambil contoh ada 5 CPMK. Nah, saya menyebutkan satu saja. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pendidikan agama Kristen. Sedangkan 2 yang 3 dan selanjutnya Bapak Ibu bisa baca, tetapi dalam CPMK ini adalah turunan dari CPL. Nah, artinya satu CPL bisa 2, 3 atau 1 dalam konteks CPMK. Sama seperti dalam kita mengisi dan mengerjakan RPS. Nah, setelah sesudah CPMK kita masuk di bahan kajian. Nah, ini bahan kajian Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, tentunya bahan kajian ini yang kita gunakan di dalam kita belajar mengajar, artinya sebagai bahan ajar. Kemudian ini buku referensi. Saya menggunakan istilah ada buku wajib dan buku pendukung. Buku wajib dibaca, kemudian buku pendukung sebagai pendukung dibaca untuk menjadi tambahan bagi mahasiswa. Setelah daftar referensi baru kita masuk ke rubrik ini. Dimulai dengan nomor urut 1, nomor pelaksanaan pembelajaran daring sampai seterusnya. Nah, kemudian yang pertama adalah sub CPMK, kemampuan akhir yang direncanakan. Saya menggunakan istilahnya kompetensi khusus. Setelah pelajaran ini atau perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pendidikan agama Kristen. Kemudian ini bahan kajiannya yaitu pengertian pendidikan agama Kristen. Kemudian strategi pembelajarannya daring dan TTM. Kemudian asesmen penilaiannya daring dan TTM.
Nah, kemudian ini referensi dan sumber lain. Nah, saya mengambil materi ini dari kedua buku yang dikarang oleh Homi Grausen dan kawan-kawan. Judulnya Pendidikan Agama Kristen. Kemudian buku Pembimbing PAK, penulisnya Bapak Daniel Nuhamara. Lalu setelah item ini, artinya Bapak Ibu, setiap satu kali tatap muka, setiap kita mengadakan perkuliahan daring, kita membuat satu item dengan seperti contoh ini. Setelah itu baru kita masuk ke hal lain, yaitu di sini adalah penilaian. Penilaian dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Ada teknik penilaian, ada instrumen penilaian, ada komponen penilaian, dan ini adalah presentasi. Kemudian ada rubriknya. Ini rubriknya, rubrik menilai. Ini ada item yang dinilai, ada sistematikanya, penggunaan bahasanya, kejelasan materi, menyimpulkan. Kemudian ini adalah nilai skor atau maksimum, skor tertinggi. Ini hitungan di sini 100. Kemudian ini rubrik juga penilaian di sini. Ini penilaian di sini, penilaian presentasi personal atau kelompok. Ini item-item yang dinilai, bagaimana cara menyajikannya, naskah presentasi, pemaparan sikap, ini kriterianya. Lalu ini nilai maksimumnya, totalnya 100. Di sini kita menilai mahasiswa secara baik itu kelompok atau individu. Tentunya yang menilai adalah dosen pengampu. Setelah itu baru di sini kita tulis Yogyakarta 10 Agustus 2020. Nama dosen pengampu Markus Oci, MPDK. Ini ada catatan. RPD ini hanya sebagai contoh saja dan bisa dikembangkan lagi dengan item-item serta disesuaikan dengan kebutuhan dosen masing-masing.